Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin struggling untuk mendapatkan momentum bullish dan terus membentuk lower low baru. Kita bakal membahas di video hari ini kira-kira local bottom dari koreksi Bitcoin ini akan di sebelah mana dan apa yang bisa kita expect terjadi berikutnya. Tentunya juga saya barengi dengan beberapa data dan berita di belakang layar yang menurut saya sangat penting untuk kalian ketahui. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,34 triliun dolar atau turun sekitar 5,18%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 11%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebagai reminder saja teman-teman, bahwa nanti dini hari kita akan kedatangan salah satu event yang paling penting untuk minggu ini, yaitu adalah Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Jadi nanti akan ada keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang tentunya akan sangat berdampak kepada dolar indeks dan juga tentunya stock market Amerika Serikat. Tidak terkecuali tentunya itu nanti akan terkorelasi juga dengan pergerakan Bitcoin. Karena kita tahu Bitcoin sampai hari ini juga masih terkorelasi terhadap pergerakan kedua chart yang baru saja saya sebutkan. Tetapi menurut saya teman-teman, untuk Fed Interest Rate Decision, chance-nya masih sangat besar kita akan stay di angka 5,5%. Perubahan dari angka ini akan menciptakan extreme volatility menurut saya. Kalau misalnya ternyata kita mendapatkan ada cut rates menjadi 5,25, kita akan melihat extreme volatility. Tapi kalau misalnya hanya stay di angka 5,5, yaitu sudah sesuai dengan ekspektasi. Dan mungkin tidak akan menghasilkan volatility yang terlalu ekstrim. Dan baru mungkin ada volatilitasnya ketika Fed Press Conference, teman-teman. Di mana pada saat itu tentunya Kakek Powell akan start untuk memberikan pidato mengenai rangkuman apa yang mereka pikirkan sehingga menciptakan keputusan yang mereka lakukan. Kemudian tentunya memberikan clue dan juga gambaran kira-kira apa yang sedang mereka rencanakan sekarang, dan itu tentunya akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh investor untuk dapat menginterpretasi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Gitu ya. Jadi nanti dini hari akan ada event yang cukup penting. Yang kedua teman-teman, kenapa kita bisa melihat sepertinya market crypto itu kesulitan gitu ya untuk mendapatkan local bottom dan terus membentuk lower low baru. Terutama mungkin altcoin kita juga melihat rata-rata banyak mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, ini juga dibantu oleh berita terbaru di mana SEC kembali ngedelay ya keputusan untuk Ethereum Spot ETF dari Hashdex dan ARK21 Shares. Nah, banyak sekali yang tentunya excited terhadap Ethereum ETF di sini teman-teman, Ethereum Spot ETF. Karena kalau misalnya sampai di approve tentunya akan mendatangkan juga uang institusi ke Ethereum yang tentunya akan berdampak baik kepada altcoin secara keseluruhan teman-teman. Karena kita tahu ketika Ethereum itu start mengalami kenaikan, biasanya altcoin-altcoin lainnya itu juga akan mengikuti. Walaupun bisa jadi pada awalnya ketika ETF itu di approve, Ethereum bisa aja sedikit outperform altcoin lainnya. Tapi lambat laun kemungkinan kita akan melihat altcoin juga melakukan hal yang sama. Tapi untuk sementara kita melihat SEC masih mau mendelay gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma delay sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk menurut saya. Karena berarti kan tidak ditolak ya, hanya di delay aja keputusannya. Ya, walaupun belum tentu di approve sih. Tapi kita tahu bahwa BlackRock juga udah mau merencanakan membuat juga spot Ethereum ETF atau bahkan sudah mengajukan proposalnya. Seingat saya sudah gitu ya. Dan kita tahu rekornya atau recordnya adalah semua yang dimaui oleh BlackRock itu biasanya terjadi dan bakalan di-approve oleh SEC. 99% dari semua ETF yang pernah diajukan oleh si BlackRock itu disetujui. So, secara statistik tentunya mendukung bahwa spot Ethereum ETF juga akan disetujui, cuma pertanyaannya mungkin kapan gitu ya.
Tetapi teman-teman, di balik semua mungkin berita buruk yang kita lihat beberapa waktu belakangan, di mana kita melihat ada likuidasi yang cukup besar, kemudian diikuti spot Ethereum ETF yang diundur, diikuti juga mungkin ada outflow dari GBTC yang cukup besar. Tapi di sisi lain, kita melihat ada world's largest pension funds seeks information on Bitcoin under portfolio diversification plan. Jadi salah satu atau bahkan ini adalah yang terbesar, dana pensiun terbesar di dunia, gitu ya. Jadi ini yang mengurus dana pensiun orang-orang di Jepang, teman-teman. GPIF itu sekarang sedang mencari informasi mengenai Bitcoin untuk nantinya dijadikan sebagai salah satu aset yang bisa dijadikan diversifikasi. Dijelaskan oleh Rajat Soni di sini, Japan's state pension fund is looking to diversifying with Bitcoin. What happens when every pension fund in the world wants Bitcoin? Every government, every central bank. Keep in mind, Bitcoin is hovering around 2021's all-time high. Even adjusted for inflation, we should be around 80,000. If you haven't bought yet, you are waiting for the dip, you are gambling. I hope it happens because I'll buy more. But if it doesn't, you will lose 50 to 75% of your purchasing powers. Jadi, bisa kalian bayangkan teman-teman, cycle kali ini kita nggak bisa pungkiri faktanya memang berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Cycle kali ini kita melihat berbagai institusi besar embrace Bitcoin dengan membuka jasa antara kustodian atau transaksi exchange atau juga membuka spot Bitcoin ETF. Mereka sendiri juga menyerok. Kemudian ada pemerintahan negara yang juga udah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Bagaimana kalau nanti dia menyebar ke tempat-tempat yang lain? Seperti yang di sini. Pension fund mulai masuk. Kemudian pemerintahan yang lain. Kalau misalnya ada yang mulai tertarik, bagaimana kalau central bank juga mulai tertarik? Jadi yang besar-besar ini juga belum masuk, teman-teman. Bisa kalian bayangkan kalau mereka semua memberikan statement yang serupa, mencari informasi mengenai Bitcoin untuk dapat dijadikan sebagai plan diversifikasi. 5-10% saja, teman-teman, itu mungkin bisa membawa Bitcoin sudah di atas 6 digit. Ingat, ini adalah pension fund terbesar di dunia. So, kalian yang hold Bitcoin sekarang, saya juga bingung kenapa selalu panikan setiap kali ada koreksi 10-15%. Padahal udah mungkin diingatkan di berbagai channel, diingatkan di berbagai tempat bahwa koreksi 10, 20, bahkan 30% sekalipun di bull market itu bukan sesuatu yang extraordinary, teman-teman. Itu adalah sesuatu yang lumrah, memang sering terjadi dan kita bisa lihat secara historis. Gitu ya. Dan ini adalah yang tadi saya mention juga, teman-teman. GBTC terus mengalami outflow yang cukup besar. Setelah sebenarnya kita melihat cukup mereda ya di awal bulan Februari hingga pertengahan, tetapi menjelang akhir Februari sampai bulan Maret ini kita melihat outflow-nya juga cenderung terus mengalami peningkatan. Dan secara stabil itu ratusan juta dolar pengeluarannya, teman-teman. Nah, tetapi tentunya berita baiknya adalah semakin banyak outflow yang kita lihat di sini, gitu ya, maka semakin cepat juga stok Bitcoin yang ada di GBTC itu bakalan habis. Dan berdasarkan perhitungan, teman-teman, kalau misalnya kita tetap melihat ada outflow kurang lebih ratusan juta dolar di sini per harinya, maka dalam kurun waktu beberapa bulan harusnya Bitcoin yang berada di GBTC sudah akan habis sama sekali. Dan kemungkinan soon, gitu ya, segera ETF dari BlackRock sudah akan overtake si GBTC. Karena kita melihat inflow terus-menerus terjadi di IBIT-nya BlackRock. Inflow-nya kemarin masih 74 juta dolar, bukan angka yang terbesar, tapi masih not bad gitu ya. Fidelity ada 39 juta, dan ini angkanya terus bertambah. Jadi mereka punya inflow setiap hari terus-menerus. Jadi jumlah aset under management mereka terus bertambah, sedangkan Grayscale terus berkurang. Berkurangnya juga sangat signifikan. Cepat atau lambat, BlackRock akan take over harusnya. Dan berita baiknya, setelah nanti misalnya GBTC sudah selesai jualan, gitu ya,
dan mungkin tidak ada lagi outflow dari GBTC, kita bisa melihat inflow harian yang terus-menerus surplus. Dan angkanya mungkin bisa lebih besar. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kita bicara data on-chain, salah satu yang juga cukup menarik di sini adalah percentage realized cap of 4H bands. Jadi indikator ini selalu digunakan gitu ya untuk memperkirakan kira-kira kita di sebelah mana dalam sebuah cycle. Nah, ketika kita melihat realized cap of 4H bands ini mengalami penurunan yang signifikan, teman-teman, biasanya itu menandakan bahwa kita sedang berada di fase parabolik atau menjelang fase parabolik. Contohnya di mana? Contohnya di cycle 2016-2017 di sini, kita sebelum masuk ke fase parabolik, kita melihat realized cap-nya itu ya berada kurang lebih di area yang sama dengan yang kita lihat sekarang, sebelum pada akhirnya kita parabolik ke atas. Sama juga di tahun 2021 kemarin, kita melihat fase parabolik di sini, itu juga realized cap of 4H bands-nya berada di area yang sama. Guess what? Kali ini kita juga melihat hal yang serupa terjadi. So, setiap kali kita juga melihat realized cap-nya berada di area ini, akan ada semacam koreksi itu teman-teman yang terjadi. Gitu ya. Kita lihat di sini juga sama, dan kali ini kita juga terkoreksi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru teman-teman, dan saya kaget kenapa teman-teman harus selalu panikkan setiap kali ada koreksi 10-15%, padahal saya selalu sampaikan ini berkali-kali, cycle kali ini justru adalah cycle paling mudah untuk menjadi holder Bitcoin. Dikarenakan ada demand yang konstan datang dari para institusi, ada adopsi yang terus-menerus terjadi, ada pension fund sekarang yang mempunyai planning untuk diversifikasi ke Bitcoin, tapi kalian masih takut gitu untuk menyerap Bitcoin. Bahkan tidak jarang sekarang orang-orang itu sudah exit sama sekali fiat, gitu ya. Mungkin ada menyisakan sebagian untuk pemakaian sehari-hari, tapi sisanya semua asetnya udah dilempar ke Bitcoin. Setiap ada gaji yang masuk, lempar ke Bitcoin, lempar ke Bitcoin, dan lempar ke Bitcoin. Ya, ini sama dengan orang-orang tua kita, teman-teman, yang dulu misalnya pegang uang itu kemudian dibelikan emas. Katanya kenapa harus beli emas? Supaya nilai beli mereka itu terjaga gitu. Oke? Itu sebagai investasi. Kalau 20-30 tahun yang lalu, gold gitu ya, emas. Makanya kalian melihat orang tua kalian itu sekali punya uang biasanya dibelikan ke emas, Nah, kali ini eranya sudah berbeda. Tidak lagi gold, tetapi Bitcoin. Jadi orang yang mempunyai uang lebih dimasukkan ke Bitcoin, dan seterusnya. Jadi cepat atau lambat, karena supply-nya fix teman-teman, demand-nya selalu ada, ya harganya pasti akan naik. So, pertanyaannya kapan aja gitu kita nyentuh ke 100.000. Bukan pertanyaannya bakalan sentuh atau tidak. Itu menurut opini saya pribadi. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan ini saya perlihatkan chartnya melalui MyTrade teman-teman. Salah satu broker yang saya pakai untuk trading juga. Karena di sini teman-teman, kita udah bisa langsung ngelihat chart dari TradingView. Oke, dan langsung trading dari chartnya TradingView. Nah, ini mungkin tidak akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian masuk ke TradingView yang biasa gitu ya. Di sini juga ada fitur premium yang baru akan kalian dapatkan kalau kalian membayar paket di TradingView, di mana kalian bisa membuat chart, multiple chart di sini. Jadi secara sekaligus kalian bisa melihat 3 time frame katakanlah. Atau kalian mau beberapa time frame sekaligus di sini misalnya. Itu bisa. Jadi ini adalah fitur premium yang langsung dipunyai oleh MyTrade. Mereka bekerja sama dengan TradingView. Dan kalau teman-teman pengen memanfaatkan fitur ini, link pendaftaran untuk MyTrade-nya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Terlebih lagi di sini teman-teman selain bisa trading di Bitcoin dan juga kripto-kripto lainnya, kalian juga diperbolehkan untuk trading di semua aset kelas. Baik itu di forex, baik itu di komoditas, saham, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu kelebihan karena ketika kalian tidak mendapatkan setup di Bitcoin dan kawan-kawan, kemungkinan kalian bisa mencari setup di tempat lainnya. Dan itu menjadi salah satu kelebihan lagi. Dan MyTrade juga menawarkan ya berbagai fitur lainnya seperti leverage yang juga tidak kalah besar gitu ya. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan bonus deposit kalau misalnya kalian melakukan deposit. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke? So, teman-teman, kita melihat Bitcoin struggling gitu ya, dan terus mengalami penurunan, bahkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle terakhir, kita itu hampir semuanya candle-nya merah gitu. Menunjukkan memang ada selling pressure di sana. Nah, lalu pertanyaannya mungkin, sampai di mana kira-kira koreksi ini akan terus berlanjut teman-teman?
Nah, kalau misalnya kita lihat di time frame daily, tentunya sebenarnya area ini adalah area yang sudah signifikan, teman-teman. Area 63 sampai 60 ribu dolar ini sebelumnya menjadi area major resistance. Yang kali ini sebenarnya teman-teman lagi dicoba untuk di flip menjadi area support. Walaupun di daily chart sekarang terlihat tidak likely ya kita mampu bertahan. Dan kalau misalnya kita jebol teman-teman di bawah 60 ribu dolar, maka 55 sampai 58 ribu akan menjadi next target menurut saya. Dan dari sana saya mempunyai pandangan bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan bounce yang signifikan kalau nyampe ke area tersebut ya teman-teman, 55 sampai 58 ribu dolar. Untuk sementara bagi saya itu adalah worst case scenario-nya, 55 sampai 58 ribu, dan dari sana setidak-tidaknya kita akan mendapatkan semacam bounce. Atau kalaupun kita menemukan local top, kita mungkin akan mendapatkan semacam relief rally. Nah, berangkat dari mana pemikiran itu? Kalau kita lihat secara historis teman-teman, maka setiap kali Bitcoin menemukan cycle top atau local top, itu selalu ada yang namanya dead cat bounce terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita benar-benar roll over. Gitu ya. Contohnya, kita menemukan local top di sini, tapi kita kemudian start untuk naik lagi, mendapatkan relief rally, dan baru kita crash. Sama di sini, kita mendapatkan crash, tapi kemudian ada relief rally dulu, baru kita start untuk benar-benar drop. Ini juga saya sampaikan di video Altcoin Indonesia kemarin, teman-teman. Sama juga di sini. Kita drop, ada relief rally, baru benar-benar drop. Kalau kita mau lihat cycle sebelumnya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Ya kan? Ini adalah awal dari mid-cycle correction di sini. Kita menemukan local top. Apa yang terjadi? Kita mendapatkan relief rally terlebih dahulu, dead cat bounce, sebelum pada akhirnya kita roll over. Dan masih banyak contoh yang lain sebenarnya di data-data sebelumnya. So, berangkat dari pengetahuan tersebut, teman-teman, maka saya expect hal yang serupa juga akan kita lihat di sini. Kalaupun memang kita sudah ketemu dengan cycle top atau bahkan local top di sini, maka setidaknya akan ada dead cat bounce yang kita lihat terlebih dahulu sebelum hal tersebut terjadi. Mungkin kita bisa kembali roll over ke bawah. Dan worst case scenario-nya, untuk kita lihat dead cat bounce-nya itu kemungkinan mulai dari 58 sampai 55. Tapi bisa saja mulai sebelum menyentuh ke area tersebut. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, teman-teman, mungkin ke 1 hour, sebenarnya ya ada beberapa indikasi yang cukup menarik yang mungkin kita bisa lihat. Bahwa pertama, kita memang terus melihat Bitcoin mengalami penurunan, teman-teman. Tetapi, penurunan yang kita lihat kali ini, momentumnya tidak lagi sederas ketika yang kita lihat di sini. Oke? Jadi di sini kita sudah melihat start ada sedikit pelemahan momentum bearish menurut saya. Sedikit ada pelemahan momentum bearish. Yang kita perlukan sekarang adalah adanya semacam pattern reversal gitu ya. Dari area manapun di sini, menurut saya kita sekarang sedang berada di area support. Area manapun di sini yang bisa provide some support dan kemudian kita mendapatkan ada reversal pattern dari sana. Ini akan menjadi awal dari sebuah relief rally menurut saya. Ya tentunya kalau teman-teman yang mau lebih konservatif, kita bisa manfaatkan structure gitu ya. Artinya untuk sementara memang kita nggak bisa pungkiri bahwa Bitcoin masih terus membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, hal pertama yang mau kita lihat terjadi, kalau misalnya kalian tipikalnya lebih konservatif ya, untuk dapat mengatakan bahwa kita berpotensi untuk reverse dari sini, adalah break dari area lower high terakhir. Which is menurut saya sekarang ada di sekitaran 65.700-an. Kalau kita mampu break dari area tersebut, maka struktur bearishnya telah kita break. Dan konsolidasi dari sini itu bisa menciptakan peluang untuk buy, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau kalian yang tipikalnya agresif, menurut saya dari sekitaran area di sini pun, jika ada reversal pattern yang kita lihat, maka itu bisa menjadi potensi untuk short term scalping. Karena kita menurut saya sudah oversold, teman-teman, oversold gitu ya. Tapi tentunya, walaupun oversold, kita nggak boleh serta-merta masuk ke market tanpa ada setup. Kita wajib menunggu yang namanya setup terlebih dahulu. Kalau untuk sekarang sebenarnya ada potensi ya teman-teman. Kita melihat
falling wedge itu tercipta. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin itu lebih jelas ya. Nah, ini teman-teman. Ada potensial falling wedge ini tervalidasi apabila teman-teman kita mampu break dari area trendline ini. Ini bisa menjadi awal dari relief rally yang akan kita lihat. Dan saya yakin dalam waktu dekat kita akan melihat hal tersebut. Hanya pertanyaannya apakah hari ini, besok, atau lusa. Tapi relief rally itu akan datang dalam waktu dekat. Saya mempunyai opini seperti itu. Sehingga teman-teman, kalau misalnya kalian yang mencari setup untuk trade, saya rasa ada banyak hal yang bisa kalian manfaatkan di sini. Pertama, ini ada potensial falling wedge. Ini akan terinvalidasi, teman-teman. Kalau kita breakdown dari trendline, tentunya kalian nggak boleh masuk lagi berdasarkan falling wedge ini kalau misalnya ternyata kita breakdown. Tapi kalau tidak, dan kita justru breakout di sini, ini bisa menjadi setup untuk kalian. Karena ada dua hal yang kemungkinan bisa terjadi ketika ini kita lihat, teman-teman. Yaitu adalah ada potensial falling wedge ini tervalidasi, ada juga potensial inverse head and shoulder tercipta. Sehingga ada dua pattern reversal sekaligus yang mungkin akan mampu membawa Bitcoin untuk setidak-tidaknya mendapatkan relief rally. Untuk kita dapat rally jauh lebih tinggi daripada harga kita sekarang, maka kita mau melihat untuk setidaknya Bitcoin mampu untuk break di atas area 65.700 sebagai area lower high terakhir. Kalau itu kita lihat, kita bisa expect bahwa Bitcoin akan move jauh lebih tinggi, kemungkinan kembali nge-retest ke range 69 sampai 70.000 dolar. Tapi kalau misalnya memang kita tidak mendapatkan ada reversal pattern, kita tidak mendapatkan ada breakout dari trendline, maka biarkan saja dulu marketnya untuk bergerak ke bawah, teman-teman. Kita nggak boleh untuk mendahului market. Walaupun kita mungkin mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bearish dan seterusnya, tetapi tidak boleh masuk tanpa ada setup. Itu saya tekankan sekali lagi. Jadi sebelum ada setup, biarkan dulu marketnya turun. Kita jangan mencoba untuk menangkap pisau jatuh, apalagi tanpa ada setup, gitu ya. Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Untuk sementara ekspektasi saya adalah dalam waktu dekat kita akan mendapatkan relief rally untuk setidak-tidaknya breakout dari area trendline di sini dan kembali nge-retest ya minimal 65.000 dolar teman-teman. Kalau mampu kita break di atas area tersebut, 69 sampai 70.000 saya rasa akan menjadi target berikutnya. Tapi kita kalau terus roll over dari sini teman-teman, atau terus mengalami penurunan dari sini menuju ke 55 sampai 58.000, sama di sini juga saya akan start untuk mencari peluang untuk short term bounce. Kalau tidak di Bitcoin pun mungkin dia akan di altcoin. Dan itu semuanya bisa kalian manfaatkan setupnya tentunya di MyTrade. Kalian bisa langsung trading dengan chart seperti TradingView di sini, jadi sangat-sangat convenience. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftaran di MyTrade-nya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.